Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali wafat, janganlah kalian sekali-kali mati, melainkan dalam kondisi muslim, dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa qala aidan: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian dari diri yang satu, Nabi Allah Adam alaihissalam, dan darinya Allah ciptakan pasangannya Ibunda Hawa alaihissalam, dan dari keduanya Allah perkembangbiakan kalian dengan jumlah yang sangat teramat banyak. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya Anda saling meminta, dan jagalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, seburuk-buruknya perkara di dalam urusan agama adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan, dan kesesatan akan mengantarkan seseorang kepada gerbang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala ucapan dan perbuatannya. Ayyuhal ikhwanul muslimin, ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sejati, melakukan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang telah di kemudian hari kita dibalas dengan surga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala.
Ayuhal ikhwan muslimin, ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak di antara kita kaum muslimin yang mulai menganggap remeh akan hukum menegakkan salat berjamaah. Kita menganggap bahwa salat berjamaah hukumnya adalah ibadah sunnah biasa yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Padahal para ulama walaupun mereka berbeda pendapat, di antara para ulama paling tidak mereka menghukumi ibadah salat berjamaah setidak-tidaknya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan sekali, sebagaimana yang ditulis oleh ulama Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim di dalam bukunya Sahih Fiqh Sunnah. Beliau mengutip beberapa pendapat tentang hukum salat berjamaah dari para imam. Di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa hukum menunaikan salat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau paling tidak fardu kifayah. Sunnah muakkadah berarti sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat baik untuk dilakukan. Adapun fardu kifayah adalah apabila tidak dikerjakan oleh sekelompok kaum muslimin, maka seluruh kelompok kaum muslimin itu mendapatkan dosa telah meninggalkan salat berjamaah. Pendapat yang lain di dalam buku tersebut dikutip dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwasanya hukum menegakkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah fardhu ain, wajib bagi setiap laki-laki yang tidak ada uzur. Beliau berpendapat dengan dalil terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa ati'uz zakah warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa ita'iz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang sedang rukuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita wa aqimus shalah, dirikanlah salat, warka'u ma'ar raki'in. Para ulama menjelaskan warka'u adalah melakukan ibadah salat dengan berjamaah. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida fa yatihi fala salata lahu illa bi khudrin." Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian ia dengan sengaja tidak mendatangi panggilan itu, ia tidak melakukan salat berjamaah, fala salata lahu, maka tidak ada lagi salat baginya. Artinya dia sudah berdosa meninggalkan panggilan tersebut, illa bi khudrin, kecuali adanya suatu khudur yang syar'i. Ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta, rumahnya jauh dari masjid. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya yang buta juga tetap wajib memenuhi panggilan tersebut?" Rasulullah pun kemudian sejenak terdiam, dan ketika sahabat Ummi Maktum hendak kembali dari hadapan Rasulullah kembali memanggil, "Ya Ummi Maktum, apakah engkau mendengar panggilan itu?" Kata Ummi Maktum, "Bala, na'am ya Rasulullah, saya mendengarkannya." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau begitu penuhilah panggilan tersebut." Masya Allah. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat yang buta, rumahnya jauh dari masjid, ketika mau datang salat subuh masih pada kondisi gelap. Rasulullah ditanya tentang kewajiban salat berjamaahnya. Rasulullah tetap mewajibkan Ummi Maktum yang buta itu.
apalagi dengan kita yang Allah karuniakan penglihatan, Allah karuniakan pendengaran untuk mendengarkan suara adzan, Allah karuniakan kaki yang sehat untuk melangkah, maka tentu kita lebih wajib untuk memenuhi panggilan salat berjamaah tersebut, kecuali adanya suatu hudur yang syar'i, misalkan kita sedang sakit atau sedang terjadi bencana alam, maka kita boleh meninggalkan salat berjamaah. Apabila tidak ada sesuatu hudur yang syar'i, maka kita sebagai kaum muslimin tetap berkewajiban untuk menunaikan salat berjamaah. Terlepas dari perbedaan hukum tersebut, salat berjamaah memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardin bi 27 darajah." Kata Rasulullah SAW, salat berjamaah itu lebih mulia 27 kali lipat daripada salat sendirian. Tentu kita sebagai seorang yang berpikir, suatu contoh misalkan kita sedang melamar sebuah pekerjaan yang sama, mengajar, kemudian HRD-nya, yayasannya menawarkan gaji kepada kita, gaji yang 1 juta atau 27 juta, tentu kita sebagai orang yang berpikir, kita akan memilih gaji yang 27 juta. Tapi faktanya dalam ibadah salat berjamaah sering kita jumpai masjid-masjid kita ketika subuh hanya 1 atau 2 shaf. Oleh karena itu kami mengajak kepada siswa-siswa imam SD, SMP untuk senantiasa membiasakan diri kita untuk salat berjamaah di masjid. Kita mulai disiplin kita dengan disiplin menunaikan ibadah salat berjamaah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku melihat Rabbku dalam mimpiku dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yantasimu bihi 'alal malaikatil a'la." Ya Muhammad, apakah Anda tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah kemudian menjawab, "La a'ri ya Rabb." Aku tidak tahu ya Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun meletakkan kedua tangannya di atas kedua pundak Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi merasakan dinginnya di antara kedua dadanya, dan Allah kembali berfirman, "Ya Muhammad, atadri fima yantasimu bihi 'alal malaikatil a'la." Apakah Anda tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah pun kemudian menjawab, "Na'am ya Rabb." Iya, aku tahu wahai Umar Subhanahu wa ta'ala. Yakni Rasulullah menjawab bil kafarat wad darajah, yaitu amalan yang meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Amal kafarat, adapun kafarat, amalan yang mampu meninggikan derajat dan menghapus dosa-dosa itu adalah mas'ul 'indal makruhat. Ia senantiasa senang melangkahkan kakinya untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, ia senantiasa menyempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi cuaca yang sulit. Dan yang terakhir, yang tadi salat dan salat, ia senantiasa senang, hatinya tenang ketika menunggu datangnya salat setelah ibadah salat yang wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sadaqta ya Muhammad." Benar sekali wahai Muhammad, benar apa yang kau katakan wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, tentang siapa yang melakukan itu, asa bi khairin wa mata bi khairin wa min khati'atuhu yawmin waladatu ummuh. Dan siapa yang melakukan 3 perkara tadi kata Allah, maka ia akan hidup dalam kehidupan yang baik. Wa mata bi khairin, dan dia akan wafat, mati dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Dan khati'atuhu yawmin waladatu ummuh, dan dia akan dikembalikan kepada Rabbnya dengan hati yang bersih, dengan diampuni dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibundanya ke dunia. Subhanallah, betapa besarnya pahala ibadah salat berjamaah.
Oleh karena itu sangatlah rugi apabila kita melewatkan sholat berjamaah. Sangatlah rugi besar apabila kita meninggalkan sholat berjamaah itu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki-kaki kita menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan Allah memberikan keistiqomahan di dalam hati kita sampai akhir hayat kita bisa melakukan perintah ibadah sholat berjamaah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ikhwan muslimin, ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan pada diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa taala dengan menjalankan segala apa yang Allah telah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah telah larang untuk kita. Dan di antara perintah itu adalah menunaikan ibadah salat 5 waktu kita dengan berjamaah di masjid. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muruna masajidallah man amana billah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa la yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadun. Mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa itu? Man amana billah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa iqamas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa la yakhsha illallah, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadun, maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan niat yang kuat di dalam hati kita untuk menegakkan ibadah salat berjamaah. Kita sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, ketika kita tidak bisa mengatur waktu salat kita, maka kita pun tidak akan bisa mengatur orang-orang yang di bawah kita. Oleh karena itu, dengan modal disiplin dari salat berjamaah, insya Allah kita akan lahir menjadi pemimpin-pemimpin yang istiqamah memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.